Loh, makanya karena agama ini hidup bersama dengan lingkungan. Agama nggak bisa berdiri sendiri tanpa manusia dan lingkungannya. Maka agama jangan sampai menjadi akar permusuhan. Jangan agama jadi akar permusuhan. Maka kalau bisa agama itu mempersatukan. Makanya ketika agama itu datang ke Indonesia, ketemu manusia yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama, ya udah yang rukun aja. Kayak Rasulullah waktu di Madinah ketemu dengan yang berbeda, Rasulullah hanya menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, orang yang hidup saling bertanggung jawab dalam perbedaan itu namanya ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Akhirnya konsep ra'iyah diterapkan di Indonesia menjadi rakyat. Itu konsepnya Rasulullah. Makanya rakyat itu konsepnya Rasulullah yang isinya apa? Orang beda suku, beda bangsa, beda agama bisa rukun saling bertanggung jawab. Itu bisa memimpin dan bisa dipimpin. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Makanya orang ra'iyah itu kalau ngumpul di Indonesia disebut musyarakah. Namanya masyarakat. Kalau berbeda faham wasyawirum fil amri musyawarah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah akhirnya dengan konsep ra'iyah kita selamat, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ra'iyah menjamin perbedaan tapi menjamin keselamatan. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara paling syar'i itu ya Indonesia. Cuman yang belajar di sini kacamatanya bukan kacamata Indonesia, kacamata Timur Tengah, kacamata ya kacau semuanya. Apalagi kalau melihat orang Indonesia lebih rendah daripada dia lebih kacau lagi itu. Loh, ini kan konsep. Makanya para ulama dengan konsep ra'iyah membuat agama menjadi alat pemersatu. Mana ada agama membedakan? Nah, agar bersatu maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu. Doa itu hablillah. Makanya kiai kalau doa nggak pernah sendiri-sendiri tapi bareng. Kiainya yang doa, santrinya amin, amin. Kalau kelamaan amin, kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitu yang doa kok tambah banyak, diajak ke alun-alun Cimahi, namanya istighosah. Kalau udah sampai sana, bakul cireng ya seneng, bakul cilok ya seneng, bakso ya laku, roda ekonomi berputar, konsep ra'iyah terjaga. Makanya kiai nggak pernah mundur untuk untuk membiayai kerukunan di Indonesia. Dengan cara apa? Doa aja menjamin kerukunan. Ada orang mati, rukun sampai 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari. Rukun, kalau sudah rukun selama 7 hari, ayam laku, buah-buahan laku, pasar bergerak. Enak, semuanya bergerak. Kalau kemudian ziarah ke makam gurunya, bis pariwisata laku, semuanya laku, elep laku. Nyambut tamunya wali, orang jualan nasi laku, jual katok laku, cibaduyut terserap semuanya. Dan rukun kalau sampai di makam coba, la ilaha illallah. Karena kiainya tua, belum selesai satu bis datang lagi di situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu belum selesai sudah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sanaqdha bifadlillah. Rukun gantian gitu enggak. Kalau di Jawa ada ngawiti ingsun. Tiba-tiba ada satu orang masuk nggak bawa rombongan, dikira copet, nggak taunya banser.
Begitu Banser masuk, ini ngapain satu? Tiba-tiba buka jaketnya. Nih, keluar spekel kecil, rombongan dari Al-Mas'udiyah ditunggu di bis. Ini ya kan. Betapa rukunnya. Kemudian apa yang terjadi ketika orang Bandung berziarah ke Cirebon ke makam Sunan Gunung Jati? Ketika berziarah ke makam Sunan Ampel, apa yang terjadi? Yang terjadilah kerinduan terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu terus terjadi di beberapa tempat, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya tidak satupun teroris tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang anti ziarah kubur. Nah, kubur siapa? Ya kuburan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya orang-orang yang menghantarkan kita mengenal iman, ya para wali, para sunan gitu. Nah, orang-orang itu posisinya seperti apa? Ya masih hidup. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun, masih hidup. Jangan dikira orang-orang yang lebih dulu bawa iman yang mendahului kita itu sudah mati. Masih hidup. Makanya jangan main-main. Jangan kamu ganti makamnya. Nanti marah dia. Makam siapa? Diganti makam siapa? Sementara itu masih hidup. Karena sabi lillah. Kok diganti? Ya harus kamu tahlili. Biar apa? Biar yang kamu sebut itu orang itulah. Kalau kamu ganti yang lain, ya kamu sebut orang lain. Loh, aku ini yang mati duluan. Malah kamu sebut yang lainnya. Marah dia. Akhirnya meledos kayak begini, ini kan gara-gara begitu itu. Makam diganti-ganti. Tidak boleh, itu rumusnya itu. Yang kita doakan itu alladzina sabaquna bil iman. Orang yang membawakan kita iman. Bukan yang baru datang, yang dulu. Iya. Dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup. Bal ahyaun. Walakin la yash'urun, tapi kamu nggak ngerti. Lah orang masih hidup di alam sana kok nggak kamu kirimi. Malah kamu nyebut nenek moyangnya orang lain, kacau kamu. Akhirnya dalamnya marah sampai di atasnya jadi panas. Akhirnya konslet ribut sana sini. Dan makanya kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri, jangan sudahi. Gitulah. Yang bawa Islam ke Cina ya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat. Yang bawa ke Indonesia ya Wali Songo. Gitu, itu penting untuk dipahami. Jadi jangan asal gonta-ganti aja. Kadang nggak ada makamnya, dibikin-bikin ada makamnya, kan nggak boleh. Nah itu makanya kekacauan ini terjadi. Kenapa? Orang nasab ribut apa? Karena apa? Karena yang di dalam ini masih hidup dan diganti. Ya emosi yang di dalam. Ini maunya apa orang-orang ini, anak cucuku ini? Aku yang bapak hutan kok malah yang lain yang disebut ini gimana katanya. Loh itu. Jadi kekacauan ini sebenarnya berawal dari yang itu sebenarnya. Karena apa? Yang di dalam ini marah. Bal ahyaun, masih hidup. Walakin la yash'urun. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan ganti-ganti. Makanya sudah, kalau namanya Mbak Bungko, ya udah Mbak Bungko aja. Itu kan. Loh itu caranya. Makanya Indonesia ini dari dulu tetap tenang. Karena yang datang belakang tetap mendoakan yang lebih dulu yang bawakan iman. Itu yang lebih dulu siapa? Ya ulama-ulama sini dulu. 1400-an, 1200-an itu. Jangan yang belakangan yang kamu urusi. Itu baru. Nah yang baru ganti yang lama. Makanya suka ribut itu sekarang. Nggak tahu maunya apa. Ya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, jadi dawu itu Al-Quran itu tegas, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, sabaquna bil iman itu bal ahyaun, masih hidup. Walakin la yash'urun, lo masih hidup di alam sana. Waktunya dikirimi kok beda, dikirimi apa itu? Biasanya nasi apa? Bandung itu nasi apa? Nasi uduk apa nasi tumpeng? Kok ini nasinya beda, ini yang dikirim ke sini ini. Nasi model apa kok keras-keras dikit gini? Biasanya ayam kok berubah jadi kambing, susah gitu. Nah itulah itu dasar sekali memahami manusia yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Loh itu makanya. Jadi dibikin rukun. Sholawat itu kan terserah sampai mau sholawat seperti apa.
Tapi sama kiai dibikin rukun. Yang ibu-ibu, yang orang suka dangdutan ya gaya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dan itu. Yang suka India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa anta rajitum hiyo mata haruitum hiyo. Lah ya kan, yang suka India, apa yang suka Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu lah yang Jawa. Yang orang Sunda ya Rasulullah salamun alaik. Es dilin macece, kalapa muda kan itu. Situ Ciburu launa ese dipancing. Nah kan ada begitu kan. Nyare tati ningali sorot socana. Nah, soca itu mata kan. Sama di Jawa juga mata, soca. Bahasa halus. Cuman bahasa Sunda ini ada yang kebalik-balik sama bahasa Jawa. Di sini dahar kasar. Sana dahar halus, malah yang halus tuang. Gimana tuang? Iya kan? Ya yang sama sini sama sana cuma satu, badok.